sih tadi waktu itu sih ada yang lewat di depan ini, lewat sini ke sini kayak laki-laki, rambutnya agak kayak gimbal sih. Kalau sekarang sih ada kayak anak kecil. Itu apa? Ya tadi anak kecilnya sih tadi lagi mau manjat, dia lari nggak tahu kemana. Terus di sini tambah deg-degan dari tadi yang di sana. Sebenarnya kereta kencana yang ada itu cuma kalau menurut saya di Jogja, museum. Kalau di sini saya selama ini belum lihat. Cuma kalau yang saya perhatikan di situ ada kata kerajaan seperti pasar gaib, ya kan? Di dekat pohon beringin itu memang ada. Nah, ada. Kemudian kalau tempat rapatnya ya, tempat rapat mereka itu yang namanya di Batu Galas. Nek orang sini bilang Watu Galas, itu tempat musyawarah mereka. Jadi petinggi-petinggi itu di situ. Nah, kalau misal mau ke sana, saya tunjukkan tempatnya, gitu. Saya tunjukkan tempatnya. Gitu. Nah, kemudian ada pun yang namanya kereta kencana, kereta apa? Alhamdulillah karena saya tadi kan saya katakan, saya cerita apa yang saya tahu, ya kan? Selama ini saya belum pernah lihat, mungkin mas-mas itu juga belum pernah lihat kereta kencana. Ya. Nah, maka saya tidak melebih-lebihkan dalam menceritakan itu, kemudian tidak membesar-besarkan mereka, karena prinsip saya adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Setiap kita pulang pada waktu mau kejadian itu kan, pulang di situ seperti rame, padahal nggak ada siapa-siapa. Nah, itu sering rame. Sering kayak orang belanja di pasar itu. Dan kalau mau minta mereka juga ada tanda-tandanya. Bahkan banyak warga yang dikasih mimpi, dikasih aba-aba suara dan sebagainya. Nah, yang jelas ya karena manusianya ini udah kadang-kadang lupa diri pada Allah kan. Akhirnya di situ mintalah yang macam-macam. Minta kekayaan, minta ini, minta itu. Nah, padahal boleh jadi orang ini mau instan, tapi kurang tepat sasaran. Saya bilang gitu. Sebenarnya ini ada dua kemungkinan. Kalau dulu mungkin ada, yaitu orang yang memang sengaja mencari kesaktian, atau istilah dengan tapa brata, dengan mereka mengadakan ritual dan sebagainya. Nah, dan ada juga yang saya katakan, ada juga yang sengaja mencari, yaitu apa? Untuk kekayaan. Misalkan ya maaf kata ini,
mencari togel. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk sekarang ini saya yakin bahwa untuk yang tapa-tapa sekarang ini kayaknya udah nggak ada. Kalaupun toh kemungkinan ada, itu adalah salah satu daripada penghuni yang ada di situ. Itu. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa yang namanya bangsa jin adalah bisa mencolok putri, mencolok putra, bisa muda, bisa tua. Itu yang kita yakini seperti itu. Ya, sekarang kita bersama Mbak, siapa namanya Mbak? Siti Fatimah. Mbak Siti Fatimah dari Purwokerto ya, dari Purwokerto aja. Nah, beliau juga salah satu narsum kita pada kesempatan hari ini ya, di Explore Rumput, karena beliau bisa merasakan dan juga mungkin melihat ya, sini yang ada. Ya kalau mau ganggu. Kalau mau ganggu ya. Iya. Bedanya tadi kalau yang sebelumnya Mbak Retno itu sangat-sangat aktif, kalau Mbak Fatimah, panggilannya Mbak siapa? Fatimah boleh. Fatimah ya, Mbak Fatimah ini lebih temporer saja. Ketika mau ganggu baru dia itu bisa melihat. Nah, sekali lagi konten ini adalah untuk membuktikan serta menjelaskan bahwasannya kemampuan-kemampuan indera keenam atau yang sering kita sebut sebagai indigo ya. Karena indigo ini sudah tersebar luas di Indonesia untuk orang-orang yang hanya bisa melihat jin saja. Nah, makanya biar mudah ya untuk orang indigo gitu ya. Supaya tidak berlarut-larut menikmati apa yang dia rasakan. Nanti juga akan kita ruqyah Mbak Fatimah insya Allah ya. Siap Mbak ya? Nah Mbak, sebelum kita mulai eksplornya nih ya, kira-kira titik mana yang menurut Mbak itu paling tidak enak bagi Mbak Fatimah sendiri? Tadi sih semenjak dari sini masuk ke sana udah nggak enak, rasanya gelisah, deg-degan. Enggak, di area sini jalan-jalan ada enggak? Hah? Di jalan-jalan sini ada enggak? Kalau menurut Mbak? Tadi waktu itu sih ada yang lewat di depan ini, lewat sini ke sini kayak laki-laki, rambutnya agak kayak gimbal sih, cuma pakai celana doang. Tapi kalau Mbak Fatimah lebih cenderung ke sana ya, ke arah sana, masuk sana? Iya, lebih kayak nggak enak. Kayak ketarik atau bagaimana rasanya? Gimana ya? Nafasnya kadang kengah-ngah, terus juga ini hatiku itu kayak deg-degan banget, gelisah kayak gitu. Kalau Mbak Fatimah sendiri yang di Pohon Beringin rasanya gimana? Rasanya Biasa. Kalau di sinilah baru. Ya, jadi itu. bedanya ya kalau Mbak Fatimah ngerasa di Pohon Beringin itu biasa-biasa aja. Walaupun menurut kebanyakan orang pohon tersebut yang menjadi titik sentral kekuatan yang ada di area rumput ini. Justru Mbak Fatimah lebih cenderung merasakan seperti ketarik ke area sana. Mungkin kita jalan-jalan ke dalam ya. Ayo, bismillah. Kayak yang satu itu kayak lebih ketarik, terus agak lebih ngos-ngosan. Di sana sih ada, cuma kan dianya juga nggak mau ganggu juga. Kamu ganggu ya? Lihatnya kayak apa? Kalau sekarang sih ada kayak anak kecil. Sepanjang itu sih Cebol ya? Itu toksi. Nggak ada yang lain? Enggak, cuma tadi yang situ sama yang di depan Pohon Beringin jalan ke atas. Oh. Iya. Sampai mana coba tunjukin ke saya? Tadi yang lihatnya sih dari Pohon Beringin sampai yang pohon itu lurus ke atas sedikit lagi, terus nggak tahu kemana hilang. Apa emang yang dilihat apa? Yang gimbal itu tadi? Gimbal, terus cuma pakai celana selutut. Kalau Mbak Fatimah lihat yang ada di Pohon Beringin itu kayak apa? Kalau di Pohon Beringin itu serem sih. Kayak apa? Serem sih, cuma ya kayak gitulah. Ya benar tadi kata mbak-mbaknya yang kayak kakek-kakek itu kayak silat tapi nggak napak. Itu ya? Iya. Cuma di situ sih emang agak nyeremin sih, juga pohonnya kan lebat banyak.
Pohonnya lebat. Iya, lebih itu. Umur berapa Mbak Fatimah sekarang? 18. Oh 18. Iya. Baik. Kemampuan indigo seperti ini bikin Mbak nyaman enggak? Enggak, kalau ada apa-apa selalu merasain. Terus kalau misal besoknya mau terjadi apa, itu udah mimpi terjadi. Apa efek negatifnya sih sebenarnya di hidup Mbak? Kalau di hidup saya itu jadi kadang kalau misal mau terjadi apa, saya itu ngerasain nggak enak, terus di kepala pusing, terus jadi sakitnya itu ke dokter nggak sembuh. Maksudnya nggak terdiagnosa apa penyakitnya? Enggak, cuma diagnosanya itu cuma mah katanya. Ya bisa jadi memang betul. Iya. Karena namanya jin yang turun-temurun, apalagi indigonya dari kecil ya. Iya. Itu rata-rata kan dari orang tua juga, dari leluhur-leluhurnya, terah bapak atau dari terah ibu. Nah, maka bisa jadi dari lambung yang bermasalah akhirnya dibuat kemana-mana. Berarti apa yang Mbak lihat sama Mbak Fatimah lihat sama Mbak Retno lihat sama? Yang di pohon beringin itu kakek-kakek. Oke. Kalau di tempat-tempat lain Enggak. lihat ular enggak? Enggak. Harimau? Enggak. Cuma kebanyakannya apa? Itu ya manusia laki-laki. Iya gitu. Di mana yang tadi Mbak ngos-ngosan, coba kita lihat di sini. Ya di situan tadi situ. Ayo kita ke sana. Jangan takut. Sini kah? Enggak. Sini. Takut. Tambah itu, tambah nggak enak. Nah ini kita ada di area hutan karet sebenarnya yang ada di atas perbukitan di Kerumput. Justru bukan ada di jalan ya, kebanyakan yang semacam itu kalau berdasarkan penjelasan-penjelasan dari para ulama, mereka justru lebih sering tinggal di area perbukitan dan lembah-lembah. Mbak Fatimah, kok tadi agak berat ke sini kenapa? Tambah duduk-duduk kayak gitu. Itu apa? Ya tadi anak kecilnya sih tadi lagi mau manjat, dia lari nggak tahu kemana. Terus di sini tambah dudukan dari tadi yang di sana. Coba ikuti apa yang saya baca. A'udzu bikalimatillahi. A'udzu bikalimatillah. At-tammati min syarri ma khalaq. Baca itu 3 kali. A'udzu bikalimatillahi. Bikalimatillahi. At-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi. At-tammati min syarri ma khalaq. Coba hilang deg-degannya? Ya, mulai hilang. Innalillahi. Ya. Berarti jantungnya udah nggak deg-degan. Masih deg-degan banget nak? Enggak, berkurang, cuma gelisahnya aja. Gelisahnya. Coba baca qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lebih tenang kan? Oh, jalan-jalan sana ayo. Ayo, sendiri. Ngapain takut? Mbak itu lebih tinggi dari jin. Mbak itu khalifahnya di muka bumi. Mbak kan manusia. Manusia apa jin? Manusia. Ayo makanya. Wah, sendiri sampai sana. Sampai pohon itu tuh. Sendiri. Kita tunggu di sini. Kita buktikan ya. Bahwasanya tatkala sudah membaca
doa yang diajarkan Nabi SAW, itu juga muawwidat, ayat-ayat perlindungan, maka insya Allah Allah jaga, menimbulkan keberanian tersendiri untuk diri seorang hamba yang mencoba untuk senantiasa menyempurnakan ketakwaannya pada Allah Ta'ala. Kita lihat yang tadinya ngos-ngosan mau naik ke sini, sekarang sudah berani. Sampai sana malah, lumayan jauh. Lulus. Berhasil kan? Dan tidak terasa apa-apa? Enggak. Alhamdulillah. Jangan lupa itu baca tiap pagi ayat kursi sekali, kulhu 3 kali, al-falak 3 kali, anas 3 kali. Sama doa yang tadi saya ajarin, itu juga diamalkan. Itu dari Kanjeng Nabi, dari Rasulullah SAW. Insya Allah indigonya nanti berangsur-angsur hilang. Gangguan-gangguan sinyal-sinyal dari jin kepada jin nanti akan hilang. Yang penting jangan takutlah sama mereka. Kita punya senjata yang luar biasa dahsyat, doa, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi mereka kalau tinggal di sini sebenarnya tidak salah sih. Ya memang tempat tinggalnya di sini, bukan untuk tempat tinggal manusia juga. Cuma memang efeknya ketika orang ada kemampuan indigo, dia akan berefek seperti efek benturan-benturan dengan mereka. Kalau mereka lebih kuat, ya akhirnya bisa sampai kerasukan atau pingsan. Ya, kita kembali ke bawah. Dan insya Allah kita akan melakukan tahapan berikutnya, yakni meruqyah Mbak Retno dan Mbak Fatimah. Ayo, bismillah. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun.